dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Ibadah kita hari ini bertema Pemuda Era Milenial. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 1 ayat 5. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hati.
Ya teman-teman, pujian tadi mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang mengerti pribadi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Sesi. Halo teman-teman pemuda remaja, apa kabar? Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama teman-teman pemuda remaja akan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan Engkau. Kami memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan agar memampukan kami merenungkan sabda-Mu, dan biarlah sabda Tuhan boleh kami refleksikan dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami, dan senantiasa kami dapat lakukan dalam keseharian kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap sedia merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda remaja, pada kesempatan kali ini kita akan merefleksikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Teman-teman pemuda remaja, pada saat ini kita hidup di zaman milenial. Segala sesuatunya serba inovatif, segala sesuatunya serba kreatif dan praktis. Lebih mudah, mau makan tinggal pesan, makanannya sampai. Mau nganter barang, tinggal menggunakan aplikasi, barang bisa disampaikan. Dan menurut saya ada sebuah iklan, ini sebagai contoh, sebagai bukti bahwa zaman ini tuh semakin kreatif. Ada sebuah iklan yang sangat kreatif. Dalam iklan tersebut ada narasi. Saya pikir kita tahu semua iklan ini. Narasinya demikian, teman-teman pemuda remaja. Ini kisah cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan. Garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuami bakso kompak satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun rana lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan, terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Dari narasi dari iklan tersebut ada kata yang menarik, teman-teman pemuda remaja, yaitu setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Setiap hari menyirami diri dengan ide-ide. Dan ketika kita hidup di zaman ini sebagai pemuda remaja, maka seyogyanya untuk mengimbangi zaman yang pada saat ini terjadi, era yang sangat ini terjadi, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, maka ia harus dipenuhi gagasan pikirannya, dipenuhi gagasan yang inovatif, dipenuhi gagasan yang kreatif untuk hidup, untuk melayani.
Dan kitab Amsal memberikan sebuah dasar bagaimana sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja dapat senantiasa dipenuhi dengan gagasan dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan kitab Amsal pasal 1 ayat 5a, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Seseorang yang bijak, seseorang yang bijak adalah ia yang senantiasa mendengar dan menambah ilmu. Saudara-saudara, teman-teman pemuda remaja yang Tuhan kasihi, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Mungkin bisa dari bangku sekolah, mungkin juga saat kita kuliah. Ada banyak cara, tetapi di era milenial ini, di era digital ini, segala sesuatu pengetahuan, informasi dapat kita akses, dapat kita raih, dapat kita temukan dengan mudah. Kalau kita menggunakan handphone saja, misalnya, kita dapat memperoleh pengetahuan. Kalau kita mengakses internet, kita dapat memperoleh pengetahuan, memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan. Maka sebagai seorang pemuda remaja dalam kehidupan ini, mari dalam kehidupan kita bukan hanya melihat YouTube saja, bukan hanya main media sosial saja, tetapi melalui itu teman-teman gapai pengetahuan, menambah pengetahuan, mendengar pengetahuan, sehingga pengetahuan menjadi dasar, menjadi basis bagi teman-teman pemuda remaja untuk memperoleh, untuk mewujud nyatakan gagasan-gagasan dalam kehidupan ini, dalam keseharian kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dengan gagasan-gagasan yang inovatif, dengan gagasan-gagasan yang kreatif, sehingga semuanya itu dapat kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi sesama kita. Jadilah pemuda remaja yang berpengetahuan, sehingga pemuda remaja dapat senantiasa memiliki gagasan dalam kehidupannya yang kreatif, yang inovatif. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dari Amsal kami belajar bagaimana seorang yang bijak adalah orang yang senantiasa mendengar dan menambah ilmunya dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah zaman milenial ini, tantangan semakin besar. Dan biarlah melalui setiap perkembangan teknologi, kami boleh menggunakan itu untuk mendapatkan pengetahuan, memperlengkapi diri kami dengan ilmu, dengan gagasan-gagasan, sehingga kami dapat berinovasi, sehingga kami dapat hidup secara kreatif yang kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, terlebih dalam kehidupan pelayanan kami. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami mencari ilmu, ketika kami menambah pengetahuan bagi diri kami, itu juga adalah panggilan kehidupan kami, panggilan sebagai pemuda remaja Kristen di tengah-tengah dunia ini. Maka mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan melalui kitab Amsal, agar kami menjadi pemuda remaja yang bijak, yang senantiasa mendengar dan menambah ilmu pengetahuan bagi diri kami, sehingga pengetahuan tersebut boleh menjadi gagasan yang inovatif, bahkan kreatif. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, Sungai Sukacita.
jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan keluar kalau gak penting-penting. Tetap di rumah.